Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai prepartistologi tulang. Dengan dosen pengampunya ialah Dr. Hewandes Reni Hanalita MSc, selaku dosen mata kuliah mikroanatomi. Berikut ialah nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Abdul Malik. Yang kedua ada Ahmad Daniel. Yang ketiga ada Febriani Amalia. Yang keempat ada Fitria Dewi Maharani. Yang kelima ada Muhammad Rifki. Penjelasan presentasi yang pertama akan saya jelaskan. Apa itu histologi? Histologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang struktur jaringan secara detail menggunakan mikroskop pada sendi jaringan dengan irisan tipis. Irisan tersebut nantinya akan memperlihatkan bentuk, ukuran, dan lapisan yang beragam yang terdiri dari struktur seluler, fibrosa, dan tubular. Histoteknik adalah metode membuat sajian dari spesimen tertentu melalui suatu rangkaian proses hingga menjadi pripat histologi yang baik dan siap untuk dianalisis. Spesimen dapat berasal dari hewan. Pripat yang baik dapat digunakan untuk mempelajari peran sel atau jaringan dalam keadaan fisiologis atau patologis. Mempelajari perubahan sel atau jaringan akibat suatu perlakuan pada penelitian dan alat bantu diagnosis penyakit. Preparat yang baik dapat memberikan hasil yang akurat untuk menjawab pertanyaan riset. Untuk mencapai tujuan tersebut, preparat harus dapat memberikan gambar tentang bentuk, besar, dan susunan sebagaimana sel jaringan itu hidup. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya yaitu Febi. Baik, saya akan menjelaskan tujuan. Pada praktikum ini, bertujuan dilakukannya pembuatan preparat histologi untuk mengetahui dan memahami langkah-langkah pembuatan sediaan preparat histologi jaringan tulang. Nah, metodenya yaitu alat-alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah cetakan, mikrotom, kaca objek, cover glass, water bath dengan suhu 45 derajat sampai dengan 500 derajat Celcius, label, dan botol flakon. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu formalin 10%, alkohol 70%, 80%, 90%, dan 100%. Silol, parafin, jaringan tulang, larutan hematoksilin, larutan eosin, formic acid 8%, hewan coba, 200 ml larutan von Eber, dan NaCl 0,9%. Nah, sedangkan cara kerjanya yaitu pertama menidurkan hewan coba dengan cara dislokasi cervicalis, yang kedua yaitu koleksi organ, yang ketiga fiksasi, yang keempat dekalsifikasi, yang kelima dehidrasi, yang keenam clearing, ketujuh embedding, kedelapan sectioning, yang kesembilan staining, ke-10 mounting, dan terakhir yaitu pengamatan. Nah, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dekalsifikasi. Dekalsifikasi adalah proses pemotongan jaringan tulang sebelum dilakukan pemrosesan jaringan. Dekalsifikasi dilakukan dengan mengeluarkan kalsium dari jaringan tulang tanpa merusak struktur jaringan tulang. Proses dekalsifikasi bertujuan untuk melunakkan tulang, gigi, dan struktur jaringan yang mengandung garam kalsium sehingga mempermudah saat pemotongan menggunakan mikrotom. Nah, prinsip dekalsifikasi adalah menghilangkan kation kalsium dengan mekanisme anion. Anion diperoleh dari larutan dekalsifikasi yang biasanya mengandung larutan asam. Mekanisme kerja larutan dekalsifikasi asam untuk melunakkan tulang dengan cara merusak senyawa organik yang terdapat pada substansi dasar pembentuk tulang dan jaringan. Proses selanjutnya yaitu menidurkan atau yang dikenal dislokasi cervicalis dan koleksi organ. Menidurkan itu dilakukan dengan cara memberikan tekanan pada leher dan dislokasi tulang belakang dari tengkorak, yang bertujuan untuk menidurkan hewan dengan cepat tanpa rasa sakit yang dialaminya. Dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti berat badan dan seberapa efektifkah cara ini yang dilakukan. Lalu koleksi organ dilakukan untuk memisahkan organ yang mau diteliti dari tubuh hewan tersebut. Proses selanjutnya itu fiksasi. Proses fiksasi tulang femur pada hewan coba yang telah disiapkan kemudian dicuci dengan NaCl 0,9%.
Lalu direndam dalam botol flakon berisi larutan fiksatif PBS formalin dengan pH sebesar 7,4 selama 3 jam. Kemudian dicuci dengan alkohol 70%. Setelah jaringan tulang difiksasi secara kimiawi, selanjutnya jaringan dimasukkan ke dalam wadah yang berisi 200 ml larutan Von Ebners dan didiamkan dalam kamar selama 24 jam. Lalu proses preparat tulang selanjutnya yaitu dekalsifikasi. Proses dekalsifikasi ini dilakukan dengan mengambil 5 larutan, berendam, lalu ditambahkan dengan larutan amonium oksalat sebanyak 1 ml. Proses ini bertujuan untuk mengetahui atau tidak adanya endapan putih. Jika masih ada, maka proses selanjutnya yaitu dengan cara ditambahkan HCl 1 ml pada setiap pengulangan. Setelah itu, jaringan tulang yang selesai didekalsifikasi dibungkus dengan kain kasa, lalu dialiri dengan air dan dibilas dengan Aquades. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Daniel. Selanjutnya yaitu dehidrasi dan clearing. Tujuan dehidrasi. Dehidrasi bertujuan untuk menghilangkan air menggunakan larutan alkohol. Proses dehidrasi. Proses dehidrasi dilakukan dengan cara jaringan tulang direndam pada alkohol bertingkat konsentrasi 70% hingga 95%. Masing-masing direndam selama 1-2 jam. Selanjutnya yaitu clearing. Tujuan clearing. Clearing bertujuan untuk menghilangkan agen dehidrasi menggunakan larutan silol. Proses clearing. Proses clearing dilakukan dengan cara jaringan tulang direndam pada larutan silol selama 3 jam, hingga jaringan menjadi transparan. Kemudian embedding. Proses embedding dilakukan dengan sampel diinfiltrasi dengan hard parafin pada suhu 48 hingga 55 derajat Celcius yang dilakukan secara bertingkat menggunakan parafin 1, 2, 3 selama 1 jam. Kemudian proses sectioning. Sectioning jaringan dipotong menggunakan mikrotom dengan ketebalan kurang lebih 8 hingga 10 mm. Kemudian jaringan yang sudah dipotong disimpan dengan cover glass. Jaringan disimpan di dalam inkubator bersuhu 44 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya yaitu proses staining. Proses staining yaitu pewarnaan dilakukan dengan sediaan preparat dideparifinasi dengan preparat dimasukkan dalam pewarna hematoksilin selama 15 detik. Kemudian dicuci kembali dengan air mengalir dan dibilas dengan alkohol bertingkat dari alkohol berkonsentrasi absolut 3 sampai ke alkohol berkonsentrasi 70%. Proses pewarnaan berikutnya yaitu memasukkan sediaan preparat dalam eosin selama 10 menit. Dilanjutkan dengan dicelupkan pada alkohol bertingkat dari alkohol berkonsentrasi absolut 3 sampai ke alkohol berkonsentrasi 70%. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Feby. Nah, selanjutnya yaitu proses mounting. Dimasukkan sediaan preparat dalam larutan clearing silol yang bertujuan untuk memberi warna bening pada jaringan. Selanjutnya, preparat histologi yang telah ditetesi ethylene kemudian ditutup dengan cover glass, lalu dikeringkan dalam hot plate yang bertujuan untuk menghilangkan gelembung udara, kemudian dilabeli untuk memudahkan proses pengamatan. Selanjutnya adalah proses pengamatan. Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati jumlah osteoblast dan osteoklas pada preparat menggunakan mikroskop binokuler atau Olympus. Perbesarannya 400 kali dan aplikasi OptiLab Viewer. Yang terakhir adalah simpulan. Pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa untuk membuat preparat tulang dilakukan berbagai tahapan dimulai dari koleksi organ. Setelah itu dilakukan proses fiksasi dan juga deklasifikasi menggunakan cairan NBF 10%. Kemudian dilakukan trimming organ dengan menyimpan organ pada tisu kaset.
Lalu dehidrasi jaringan direndam ke dalam alkohol. Selanjutnya, proses clearing, di mana tahapan ini bertujuan untuk menghilangkan agen dehidran dan digantikan dengan agen clearing yaitu silol. Setelah dilakukannya tahapan clearing, agen clearing dikeluarkan dan digantikan dengan parafin. Tahapan selanjutnya yaitu embedding atau blocking. Pada tahapan embedding, jaringan ditanamkan pada media balok untuk mencegah perubahan bentuk jaringan saat pemotongan. Setelah jaringan disimpan dalam bentuk blok, kemudian dilakukan tahapan pemotongan. Jaringan yang sudah dipotong kemudian disimpan pada cover glass. Tahapan terakhir yaitu jaringan diberi warna menggunakan hematoksilin eosin. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.